Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putusri Erawati, NIM 2128074, Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tindakan fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan dari postural drainase atau memposisikan pasien, kemudian tindakan perkusi atau biasa kita sebut clapping, dan juga tindakan vibrasi. Setelah melakukan 3 rangkaian tindakan tersebut, maka kita lanjut ke tindakan batuk efektif, di mana supaya sekret dapat dikeluarkan oleh pasien. Sebelum kita lanjut ke tindakan selanjutnya, adapun alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu alat-alatnya yaitu ada spoon tumpot, di mana untuk menjadi tempat sekret pasien nanti. Lalu ada handscoon bersih, ada stetoskop, ada handuk, dan ada gelas yang berisi air hangat untuk membantu melancarkan mengeluarkan sekret pada pasien. Lalu ada bengkok, hand draft. Baiklah, langkah pertama adalah melakukan face orientasi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Ayu yang akan melakukan tindakan fisioterapi dada pada Bapak pagi ini. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Apakah Bapak masih merasakan sesak di bagian dada Bapak? Baiklah, jika Bapak masih merasakan sesak, maka kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan, sesuai dengan prosedur keselamatan, saya akan memeriksa identitas Bapak. Permisi Pak. Silahkan Bapak sebutkan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat Bapak ya. Baiklah, sudah sesuai. Sebelum kita melakukan tindakan, pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Lalu setelah itu menggunakan handscoon bersih. Untuk menjaga privasi klien, sebelum melakukan tindakan, kita harus menutup sampiran yang ada di dekat klien. Sebelum kita melakukan tindakan postural drainase atau memposisikan pasien, atau baiknya kita melakukan auskultasi terlebih dahulu. Tujuan auskultasi ini adalah untuk menentukan lokasi dari sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi pada area dada pasien, jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan stetoskop. Untuk 6 lokasi tersebut, ini adalah yang pertama, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Jadi kita melakukan auskultasi, kita harus mengetahui 6 lokasi tersebut. Saya ulangi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Setelah melakukan auskultasi, saya mengetahui bahwa lokasi sekret Bapak berada pada bronkus apical lobus anterior kanan dan kiri atas, yang mana terdapat di bagian tengah atas sebelah sini. Nah, karena posisi sekret berada pada bronkus apical lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita memberikan posisi pada klien itu adalah posisi duduk. Selanjutnya, kita masuk pada tindakan yang kedua, yaitu perkusi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk sebuah kubah ataupun mangkuk seperti ini, dan dilakukan dari bawah ke atas. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian belakang atau pada bagian dada belakang pasien. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Jadi kita boleh melakukan perkusi di bagian pinggir sebelah kanan dan kiri.
Perkusi dilakukan selama 1-2 menit, yang mana dalam 1 menit itu terdapat 8 gerakan perkusi. Untuk gerakan perkusi itu sendiri adalah tangan kita membentuk seperti mangkuk atau kubah, lalu kita lakukan perkusi. Seperti ini. Perkusi tidak boleh dilakukan terlalu cepat atau terlalu pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada saat melakukan tindakan perkusi, yang bergerak itu bukan jari-jari tangan kita, melainkan adalah pergelangan tangan kita. Dan selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian dada depan pasien. Jika kita ingin melakukan perkusi pada bagian dada depan pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita tidak boleh mengenai hepar pasien, kemudian ginjal, dan sternum. Pada perempuan juga tidak boleh mengenai mami. Tindakan perkusi yang kita lakukan pada bagian dada depan pasien itu kita mulai dari arcus costain. Sebelum kita melakukan tindakan perkusi pada bagian depan dada pasien, sebaiknya kita harus memasangkan handuk terlebih dahulu agar pasien tetap merasa nyaman. Lalu kita lakukan perkusi seperti pada bagian dada belakang sebelumnya. Dilakukan selama 1-2 menit, di mana dalam 1 menit terdapat 8 gerakan. Kita mulai tindakan perkusi pada bagian depan dada pasien, dilakukan 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk pada tindakan yang ketiga, yaitu adalah vibrasi. Vibrasi ini dilakukan pada lokasi di mana sekret itu berada. Vibrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien itu melakukan ekspirasi ataupun membuang nafas. Untuk vibrasi pada pasien ini, karena sekret berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, pada saat kita melakukan tindakan vibrasi, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi ataupun bernafas, kemudian juga ekspirasi secara perlahan, atau biasa kita sebut dengan teknik push-lift breathing, di mana ketika kita melakukan ekspirasi, bibir kita seperti menutup atau bersiul. Saya akan melakukan teknik push-lift breathing. Pertama, tarik napas atau inspirasi secara mendalam. Saat ekspirasi, bibir kita menutup atau seperti orang bersiul. Saya ulangi, tarik nafas secara mendalam. Jadi kita anjurkan pasien untuk melakukan push-lift breathing. Kita lakukan tindakan vibrasi pada saat pasien melakukan ekspirasi atau membuang nafas. Tindakan vibrasi ini dilakukan selama 5 kali. Langkah selanjutnya yaitu melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma, tahan beberapa detik, kemudian pada saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Cara mempraktekkan pernapasan diafragma yang pertama yaitu kita pegang satu tangan berada di dada, kemudian satu tangan lagi berada pada perut,
Kemudian kita lakukan inspirasi atau menarik nafas dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, sekarang kita lakukan inspirasi, lalu kita hembuskan secara perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang spoon tumpot yang sudah berisi cairan, di mana spoon tumpot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Baiklah, akan saya contohkan bagaimana melakukan batuk efektif. Yang pertama itu tarik nafas. Diusahakan batuknya agak kuat agar sekret dapat keluar dengan baik. Bila sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua kalinya. Namun sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, kita berikan waktu istirahat atau jeda kepada pasien. Pada saat waktu istirahat atau jeda tersebut, kita dapat memberikan minuman air putih hangat kepada pasien yang bertujuan untuk memperlancar atau mengencarkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Baiklah Bapak, karena sekret yang keluar masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan batuk efektif itu sekali lagi. Namun sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air hangat yang mana dapat membantu mengencerkan sekret yang ada dalam salur pernapasan Bapak. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut hipoksia. Baiklah Bapak, kita sudah selesai melakukan rangkaian tindakan dari fisioterapi dada dan batuk efektif. Nah, sekarang bagaimana keadaan atau kondisi dada Bapak setelah kita melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif? Apakah dadanya sudah merasa lebih lega karena sekretnya sudah dikeluarkan? Selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah sekret tersebut masih terdapat di saluran pernapasan atau sudah tidak ada lagi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan tindakan auskultasi pada dada pasien. Tindakan auskultasi dilakukan pada 6 lokasi seperti awal yang kita lakukan, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Baiklah Bapak, setelah saya melakukan auskultasi pada bagian dada Bapak, didapatkan bahwa sekret yang ada pada bagian saluran pernapasan Bapak sudah berkurang. Baiklah Bapak, rangkaian tindakan dari fisioterapi dada dan batuk efektif telah selesai kita lakukan. Apabila Bapak masih merasakan dadanya sesak karena adanya sekret, nanti akan kita lakukan tindakan fisioterapi dada di lain waktu. Saya akan menganjurkan Bapak banyak istirahat dan juga minum air putih hangat, yang mana akan membantu untuk mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan Bapak. Kita melakukan evaluasi pada pasien, kita membereskan alat-alat yang sudah kita gunakan. Yang pertama, kita lepaskan handscoon-nya, lalu kemudian kita mencuci tangan. Selanjutnya kita bereskan alat-alat yang sudah kita gunakan. Adapun setelah kita melakukan tindakan ini pada pasien, kita harus melakukan dokumentasi keperawatan, di mana dokumentasi keperawatan itu dapat berisikan lokasi dari sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien, kemudian juga dari spuntum yang dikeluarkan pasien, kemudian kapan tindakan fisioterapi dada ini dilakukan, dan bagaimana respon pada pasien saat kita melakukannya atau setelah kita melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini tidak semua pasien dapat dilakukan tindakan fisioterapi dada.
ada beberapa kontraindikasi yang tidak dapat dilakukan tindakan fisioterapi dada. Dan video tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.